wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari Kitabul Buyu, pembahasan terkait dengan jual beli. Kita di malam hari ini masuk di pembahasan ilmu al-faraid, ilmu al-faraid wal wasaya, terkait dengan ilmu warisan dan wasiat. Dalam pembahasan kitab Al-Ghayat wa Taqrib, fikih praktis dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Syuja' Ahmad ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Kitabul Faraid wal Wasaya, kitab terkait dengan faraid, bagian warisan dan wasiat. Masalah ilmu waris tentunya ilmu yang sangat penting sekali dalam syariat. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, lebih tinggi daripada sunnah. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mempelajarinya, gugur dosa dari yang lain. Tapi kalau tidak ada yang mempelajarinya, maka semuanya berdosa. Dan ilmu al-faraid ini adalah termasuk salah satu ilmu yang disebutkan secara khusus dan rinci di Quran. Makanya para ulama mengatakan pembagian harta waris itu Allah tidak wakilkan kepada kita, tidak wakilkan kepada anak, suami atau istri atau orang tua. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah membaginya, bagian dari setiap yang berhak. Allah turunkan ayat dalam Al-Quran dan merinci bagian dari orang yang berhak mendapatkan bagian. Setelah itu Nabi tambahkan dari sunnah, ya, orang-orang yang tidak berhak mendapatkan warisan, apakah tidak berhak secara penuh atau tidak berhak sebagian saja. Tadinya harus dapat segini, tapi karena dia tertutupi dari oleh yang lain, akhirnya berkurang. Yang nanti kita akan sebutkan. Dan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat di surat An-Nisa, Nabi SAW langsung katakan, Innallaha azza wa jalla qad a'ta kulladhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan setiap yang memiliki hak-haknya. Allah telah memberikannya. Dan setelah ayat terkait dengan warisan, Allah sebutkan keutamaan orang yang taat Allah dalam hal warisan dan orang yang bahayanya orang maksiat kepada Allah dalam hal warisan. Ayat yang kita maksud sebelum kita membaca pernyataan dari penulis,
Kita baiknya membaca dulu ayat. Karena ayat tentang warisan itu terbatas. Kita bisa merujuk kepadanya kalau ada pembahasan tentang warisan. Itu ayat di surah An-Nisa ayat 11, 12, dan ayat terakhir 176. Jadi kalau kita pahami nanti baik-baik ayat ini, 3 ayat ini, 11, 12, dan 176 ayat terakhir di surah An-Nisa, maka ya kita secara garis besar sudah akan paham dari yang namanya ilmu warisan. Tinggal nanti ya ada rincian lagi dari penulis penambahan yang disebutkan di ayat. Karena misalnya bapak, ayahnya bapak ke atas, kan begitu. Ya, anaknya anak ke bawah, saudara, anaknya saudara ke samping. Itu kan semua akan disinggung. Kita baca di surah An-Nisa dulu ayat 11. Allah katakan di awal, yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian. Ini menunjukkan warisan itu penting karena Allah wasiatkan urusannya kepada kalian. Fi auladikum, tentang anak-anak kalian, lidzakar mithlu hadzil unsayain. Bahwa laki-laki itu mendapatkan seperti 2 bagiannya perempuan. Walaupun nanti akan dirinci. Terus fa'in kunna nisa'an fawqat natain. Falahunna thulutha ma tarok. Kalau mereka, ini nanti kita rinci di kitabnya. Tapi ini secara garis besar dulu. Jika anak-anak itu adalah nisa, mereka perempuan semuanya. Fawqat natain, mereka semua perempuan lebih dari 2. Anak perempuan lebih dari 2. Maka berapa bagiannya? Falahunna thulutha ma tarok. Maka bagi anak-anak perempuan itu tadi yang lebih dari 2 itu yaitu 3 ke atas. Maka untuk mereka 2/3 dari yang ditinggalkan oleh yang meninggal. 2/3 langsung. 2/3 ya bersisa nanti 1/3. Dan harta itu kan 100. 2/3 darinya sisa nanti 1/3. Berarti dia kalau mereka banyak, langsung dia dapat 2/3. 2/3 ini yang mereka bagi. Dari harta tadi. Dari harta tadi. Jadi langsung disebutkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Itu kalau banyak. Kalau anak perempuannya rame. Di atas 2. Tapi wa in kanat wahidatan falahan nisfu langsung. Kalau anak perempuan itu cuma seorang, langsung dia dapat setengah. Kalau tadi kan 2/3 tapi dibagi di antara mereka. Jadi dia dapat 2/3. Itu dibagi di antara mereka. Mereka lagi bagi-bagi itu. Kan untuk keseluruhannya. Bagi lebih dari 2, 2/3. 2/3 ini mereka bagi-bagi. Tapi kalau dia anak perempuan cuma seorang, dia cuma punya anak 1 perempuan. Falahan nisfu, maka bagi anak perempuan itu setengahnya. Setengahnya. Iya. Kalau tadi 2/3, 2/3 itu bisa lebih kurang dari setengah kan? Karena mereka harus bagi. Untuk mereka, iya 2/3 itu, kalau anggaplah dia 3 orang, berarti 2/3 itu bagi 3. Kalau mereka 4 orang, ya 2/3 bagi 4. Iya. Tapi, kalau dia cuma seorang, maka baginya langsung setengah. Sisanya siapa? Kenapa bisa tadi ada sisa? Kenapa bisa ada sisa? Kalau dia banyak, 2/3. Kan masih ada sisa. Kalau dia sendiri, setengah. Kan masih ada sisa. Untuk siapa itu sisanya? Kan masih ada ayah, ibunya. Ya kan, dari si mayat. Kalau yang meninggal ayahnya dia, berarti kan masih ada nenek kakek. Makanya Allah katakan, wali abawahi likulli wahidin minhumas sudus. Mimma taroka in kana lahu walad. Untuk kedua orang tuanya, ibu bapaknya, si mayat. Ia meninggal adalah anaknya. Anak ini punya anak. Misalnya,
Atau anak ini tidak punya anak, dia cuma punya orang tua. Dia meninggal masih muda, belum punya anak, belum punya istri. Berapa untuk bapaknya kalau tidak punya anak? Berapa untuk orang tuanya kalau punya anak? Itu beda lagi bagiannya. Sekarang kata beliau, wali abawaihi, untuk kedua orang tuanya, likulli wahidin minhumas sudus. Setiap dari keduanya mendapatkan seperenam. Seperenam. Mimma tarok, dari yang ditinggalkan oleh si mayat, in kana lahu walad. Kalau si anak itu punya anak. Jadi ini kasusnya. Ada seorang anak kan meninggal. Anak ini meninggal, orang tuanya masih hidup. Terus dia punya anak. Kalau dia punya anak, maka orang tuanya dapat seperenam. Paham kan? Orang tuanya dapat seperenam. Iya. Terus, wa illam yakun lahu walad, kalau dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak. Iya kan? Wa warithahu abuwah, dan yang mewarisinya hanya dua orang tuanya, fali ummihi thuluth, maka ibunya dapat sepertiga. Tadi kan seperenam. Mana yang banyak? Seperenam atau sepertiga? Sepertiga. Jadi lebih banyak untuk orang tuanya. Kalau tadi punya anak, orang tuanya hanya seperenam. Kalau seperenam kan 100 juta misalnya. Bagi 6. Hasilnya itu untuk orang tuanya. Kalau dia punya anak. Kalau tidak punya, maka dia dapat sepertiga. Berarti 100 juta bagi 3. Bagi 3. Hasilnya gampang saja, tinggal di kita sekarang ada zaman HP di tangan, bisa dihitung. Nah, tinggal dibagi. Dapat sepertiga. Wa in kana lahu ikhwah. Terus kalau dia punya saudara. Ini kasus lagi. Ada orang meninggal, dia punya saudara. Dia punya saudara laki-laki. Fali ummihi sudus. Maka untuk ibunya seperenam. Dipaham kan? Jadi kembali lagi berapa sekarang kalau dia punya saudara? Seperenam. Seperenam. Ini nanti akan dibahas di kitab insya Allah. Namanya nanti di hijab. Hijab setengah, hijab sebagian. Ditutupi warisannya sebagian. Tidak ditutup secara menyeluruh. Terus Allah katakan, ini semua ini bagian tadi. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ini diingatkan oleh Allah. Setelah ditunaikan wasiat yang dia wasiatkan atau utang. Si mayat punya utang. Jangan dulu dibagi warisannya. Bayarkan dulu utangnya. Ada sisanya baru dibagi. Jangan pergi bagi dulu baru nanti. Ya kan? Ternyata orang tuanya punya utang. Ini susah nanti. Susah itu mengambil kembali dari saudara. Walaupun itu saudara, anaknya itu yang meninggal. Susah untuk mengambil kembali. Makanya Allah katakan, itu setelah ditunaikan wasiatnya. Sementara dengan wasiat nanti akan ada ketentuannya. Secara umum, wasiat yang bisa dijalankan adalah wasiat yang tidak bernilai maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak lebih dari sepertiga. Kalau diwasiatkan seluruh hartanya, tidak berlaku. Yang berlaku hanya sepertiga. Terus wasiatnya bukan untuk ahli waris. Banyak kesalahan di tempat kita. Orang tua kadang sudah wasiat, tapi malah untuk anaknya sendiri. Anak itu dihibahkan. Diberikan saat hidup. Bukan diwasiatkan setelah meninggal bahwa untuk si fulan ini, bukan. Kata Nabi SAW, la wasiat li waris. Untuk ahli waris tidak boleh berwasiat. Yang boleh itu dikasih saat hidup. Kita kasih, kamu ini nak, untukmu. Balik nama. Supaya nanti tidak diperkelahikan setelahnya. Iya. Dan juga namanya hibah. Yang penting diberi semua anaknya. Tidak harus sama, diberi semua. Nabi bertanya kepada Bashir. Ketika lahir Nu'man, dia berikan Nu'man. Waktu lahirnya. Kata istrinya Bashir, ya, saya tidak mau terima itu untuk Nu'man. Kalau kamu tidak mempersaksikannya Rasulullah terhadap pemberianmu itu. Dia datang kepada Rasulullah.
Nabi bertanya kepadanya, apakah semua anakmu kamu kasih begitu? Ini namanya pemberian saat hidup. Apakah semua anakmu kamu kasih begitu? Dia bilang, tidak. Hendak kepersaksikan seperti itu. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa namanya pemberian itu harus semua anak diberi. Kalau kita punya banyak anak. Adapun wasiat, wasiat tidak berlaku untuk ahli waris. Terus juga yang kedua, rugi kalau kita dapat wasiat kalau ahli waris. Karena kenapa? Namanya wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ada. Misalnya dia punya harta 100 juta. Dia hanya boleh berwasiat sepertiga. Karena ketika ada sahabat yang mau berwasiat terkait dengan hartanya, dia bilang, ya Rasulullah, saya cuma punya satu putri, satu anak perempuan. Ya namanya putri nanti kan dia bisa mendapatkan biaya dari suaminya. Itu saat dia waktu itu dia lagi sakit di Mekah. Iya. Nabi bilang, tidak boleh kamu berwasiat. Dia mau berwasiat untuk seluruh hartanya. Tidak boleh. Dia bilang kalau begitu setengah. Nabi bilang tidak boleh. Setengah tidak boleh. Setelah itu dia bilang kalau begitu sepertiga. Ya Rasulullah. Nabi bilang as-sulut. As-sulut katsir. Sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Kalau berwasiat. Jadi tidak boleh lebih dari sepertiga kalau berwasiat. Makanya kalau ada dibilang orang berwasiat kepada anaknya. Dia lebih dari harta. Karena kan wasiat kadang orang zalim. Wasiat kepada anaknya, dia condong kepada satu anak, akhirnya lebih banyak dia dapat anaknya. Padahal itu melebihi setengah dari harta. Tidak berlaku wasiat yang seperti itu. Pertama, ahli waris tidak berlaku wasiat. Nabi bilang, la wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat itu nanti untuk orang yang tertutupi dari harta warisan. Dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Sekarang. Ada wasiat dari orang tua. Kalau saya meninggal, infakkan hartaku sebagian untuk bangun masjid misalnya. Untuk bangun jalan misalnya. Untuk banyak macam-macam. Atau tidak bangun. Wasiatkan untuk omnya. Karena nanti kan kalau ada anak, ada orang tua, om tidak dapat. Om tidak dapat. Maka orang tua berwasiat. Orang tua apa? Berwasiat. Sekian dari hartaku kasih ommu nanti sepertiga. Nah, itu berlaku. Itu berlaku. Nah, ini dijalankan nanti sebelum dibagi. Allah katakan tadi, mimba diwasiatin yusi biha audain. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utang yang dia berutang dengannya. Makanya tanya dulu kalau ada utangnya. Bayarkan. Bayarkan dari harta peninggalannya. Kalau dia tinggalkan rumah tidak ada uang, jual rumahnya pakai bayar utangnya, pakai bayar utangnya. Iya. Nah, ini yang harus dilakukan. Setelah itu Allah ingatkan dulu. Setelah pembagian tadi, Allah ingatkan sekarang kan belum ada hak suami ini kalau meninggal istrinya, belum ada juga hak istri kalau meninggal suami, itu di ayat 12. Tapi sebelum lanjut Allah katakan, abaukum wa abanaukum, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu mana di antara mereka itu yang paling dekat manfaatnya dengan kalian. Makanya ikuti itu pembagian Allah. Jangan ikuti kecondongan kita. Karena kita bisa saja sekarang kita condong kepada satu anak. Nah, ternyata itu tidak bermanfaat untuk kita. Makanya Allah ingatkan, kalau kalian condong pada orang tua misalnya, sehingga anak misalnya dizalimi, kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat untuk kalian. Ini Allah ingatkan, ini bagus sekali karena tidak bisa dipungkiri. Kadang orang tua punya apa? Kecondongan. Apalagi kadang sebagian anak ada tasannu, ada dia buat-buat perilakunya. Dia tahu bapaknya akan meninggal, ibunya akan meninggal, pokoknya dia nampakkan dirinya terbaik. Supaya apa? Begitu. Saudara yang lain dia carikan masalah. Dia pokoknya dia ceritakan. Tidak ada baiknya sama sekali. Sehingga
dah jatuhlah semuanya. Makanya Allah ingatkan, ini pembagian diikuti. Karena aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian itu bapaknya bapak, bapak-bapaknya bapak ke atas. Kalau semua masih hidup, siapa tahu panjang umurnya. Walaupun jarang orang begitu kan. Jarang orang, paling orang hidup masih ada kakeknya kan. Masih ada neneknya. Iya kan? Bapaknya kakek biasanya sudah meninggal. Tapi siapa tahu ada orang dia menikah saat usia dia pas balik. No? Entah 15 tahun kakeknya sudah menikah. Lahir. Anaknya lagi 15 tahun sudah menikah. Lahirkan anaknya. Mau dia 15 tahun menikah lagi. Berarti kan umurnya masih. Siapa tahu? Kita tidak tahu. Tahu? Makanya bapaknya bapak ke atas. Kalau itu terjadi ada. Itu terjadi ada. Maka Allah ingatkan. Bapak kalian. Bapaknya lagi bapak ke atas. Iya. Dan anaknya kalian. Anaknya anak. Anaknya lagi anak, anak-anaknya anak. Ke bawah. Paham ini? Iya, ke bawah. Iya. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu mana di antara mereka yang paling dekat manfaatnya. Allah yang tahu siapa yang lebih bermanfaat dari anak dan orang tua itu. Allah yang tahu. Makanya Allah bagi. Kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan datang. Iya kan? Tidak tahu kan? Faridatan minallah. Itu adalah kewajiban, bagian dari Allah. Kewajiban yang Allah wajibkan pembagiannya ini. Innallaha kana aliman hakima. Ini penutup yang sangat indah. Allah maha mengetahui. Allah tahu mana yang pantas dapat sekian. Hakimah, dan Allah bijaksana. Tidak ada lagi yang punya hukum yang lebih bagus daripada hukum Allah. Tidak ada lagi. Tidak bisa kita ragu ini. Ini sudah pas. Ini sudah cocok. Tidak boleh kita ragu. Allah maha hakim. Maha memiliki hukum dan maha bijaksana dalam hukumnya. Ini ayat 11. Kita lihat ayat 11. Kita lihat ayat yang ke-12. 11-12 tadi ya. 12. Allah katakan walakum. Ini terkait dengan suami istri. Suami dapat berapa, istri dapat berapa. Suami dapat berapa kalau meninggal istrinya. Istri dapat berapa kalau meninggal suaminya. Pokoknya hayalkan ini. Gimana nanti kalau meninggal suamiku. Kalau akhwat. Kalau ikhwan, hayalkan. Walaupun belum punya suami istri, hayalkan saja. Mundirna, saya menikah, istriku ternyata kaya raya, terus dia meninggal. Berapa saya dapat? Karena kita tidak bisa paham ini kecuali dengan menghayal. Tidak bisa kita paham ini. Kecuali kita menghayalkan bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, suami saya meninggal, istri saya meninggal. Harus anak saya meninggal. Pokoknya hayalkan semuanya. Supaya ini bisa dipraktekkan. Jangan hayalkan untuk orang lain. Kita sendiri saja. Kalau orang lain tidak mau dihayalkan kalau dia meninggal. Nah, ulama bilang begitu. Kita tidak bisa ini paham kecuali kita menghayal. Nah, jadi hayalkan nanti. Sekarang tentang suami istri. Allah katakan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Untuk kalian, wahai suami, ini suami paling beruntung. Untuk kalian, wahai suami, setengah. Setengah langsung. Jadi kalau istrinya punya 1 ember, dia dapat. Jadi bagi kalian suami setengah. Dari yang ditinggalkan oleh istri kalian kalau dia tidak punya anak. Itu syaratnya. Misalnya mereka, istrinya kaya raya. Istri kaya raya. Sudah warisan dari bapaknya. Atau dia istrinya orang memang sudah bisnis sebelum menikah. Dia datang bawa dirinya. Tidak punya harta. Meninggal sudah selesai akad.
Wah, beruntungnya Nabi. Iya. Belum punya anak. Meninggal, maka untuk kalian setengah hartanya. Langsung kaya mendadak kan? Iya. Setengah hartanya. Jadi kalau dia punya harta 100.000, 50.000. Iya, setengah hartanya. Terus, ini kalau tidak punya anak ya, tidak punya anak. Terus, fa'in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak. Jadi istri banyak hartanya, terus dia punya anak. Berapa dapat suami? Falakumur rubu' mimma tarokna. Untuk kalian seperempat. Seperempat. Berarti lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Kalau tadi kan setengah langsung, bagi 2. Kalau ini bagi 4. Hasilnya dia dapat. Jadi bagi dia seperempat saja. Dari yang ditinggalkan oleh istri. Tapi Allah ingatkan lagi sebelum lanjut tentang bagian istri kalau meninggal suami. Allah katakan, mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Ingat itu. Jangan tiba-tiba langsung mau setengah Anda tanya utangnya atau wasiatnya. Allah katakan setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utang. Jangan lupa itu. Setelah wasiatnya atau utang. Jalankan dulu wasiatnya istri. Tanya dulu ada utangnya atau tidak. Baru dapat bagian. Setelah itu, walahunna. Sekarang untuk istri. Tadi kasusnya meninggal istri. Sekarang kasusnya meninggal suami. Oh, diri kita meninggal sekarang. Kita tinggalkan istri. Kasihan. Iya. Susah ini Pak ya. Senyum-senyum Bapak karena baru menikah. Belum setahun. Saudara saya dari Buton. Coba lagi nama anda. Syahid. Oh, mati syahid. Bahayanya. Iya. Ada suami istri tadi ada di atas? Ada? Tidak ada. Oh, untung tidak datang. Kalau tidak dia sudah tahu bagiannya ini. Kalau dia datang. Kasih dengar nanti. Supaya dia tahu bagiannya berapa. Iya. Kata Allah, walahunna bagi istri. Ar-rubu. Jadi dia startnya dari seperempat ternyata. Kalau suami startnya enak dari setengah. Kalau tidak punya anak, kalau punya anak malah seperempat. Istri startnya bukan setengah, tapi dari seperempat. Dia lebih sedikit bagiannya. Suami lebih banyak. Dia bilang, bagi istri seperempat. Mimma taroktum dari kalian tinggalkan suami. Illam yakun lakum walad. Jika kalian tidak punya anak. Jadi startnya istri seperempat. Kalau kalian tidak punya anak. Kalau kalian tidak punya anak. Fa'in kana lakum waladun. Jika kalian wahai suami punya anak dan meninggalkan harta. Falahunna thumun. Untuk mereka 1/8. Lebih sedikit kan? Kan 1/4. Tanpa anak. Tidak punya anak. Kalau punya anak malah berkurang jatahnya. 1/8. Nah, kalau suami dari setengah turun ke berapa? 1/4. Itu saja ingat. Jadi suami itu antara setengah atau 1/4. Sementara istri antara 1/4 atau 1/8. Sementara kedua orang tua antara 1/6 atau 1/3. Jadi itu yang kita ingat. Kalau orang tua antara 1/6 atau 1/3. Kalau saudara perempuan semuanya, saudari, kalau dia 2 ke atas, 2/3. Langsung. Tapi kalau dia seorang, berapa? Setengah. Jadi ini sudah ditentukan jumlah bilangannya. Jumlah dan bilangannya, angkanya, pembagiannya. Tinggal kita bagi saja. Bagi saja. Jadi ini 1/8 dia dapat. Mimma taroktum dari yang kalian tinggalkan. Masih diingatkan juga. Ini selalu diingatkan. Padahal bisa ditutup satu kali dengan ini. Dengan mimba diwasiatin. Sekali bisa. Tapi setiap dibagi Allah ingatkan. Karena kadang orang lupa.
Tidak mau ingat utangnya, tidak mau ingat wasiatnya orang. Pokoknya langsung, wah saya dapat banyak ini kalau tidak ada wasiat, tidak ada utang. Makanya setiap setelahnya Allah ingatkan. Di sini lagi diingatkan. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utang. Atau utang. Iya. Terus kata Allah berikutnya, wa in kana rajulun yurasu kalalatan. Kalau seorang lelaki mewarisi kalalah, yaitu dia tidak punya ahli waris, tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya. Tidak punya ahli waris yang tadi. Tidak ada yang ke atas, tidak ada yang ke bawah. Iya. Awimro'atun walahu ahun, atau seorang perempuan dia punya saudara laki-laki, au ukhtun, atau satu saudara perempuan, falikulli wahidin minhum as-sudus, maka setiap salah satu darinya 1/6. Jadi kan dia tidak punya orang tua, tidak punya juga anak, tanda tidak punya juga istri. Kalau suaminya meninggal, kalau istri meninggal tidak punya juga suami, belum, dia hanya punya saudara atau saudari. Berapa untuk saudara atau saudarinya? Kata Allah, sudus. Itu kalau masing-masing dia punya satu laki-laki, satu perempuan. Untuk setiap dari keduanya 1/6. Setiap dari keduanya, bukan dua-duanya untuk 1/6. Bukan, setiap dari keduanya. 1/6, 1/6. Fa'in kanu aktsar min dzalika fahumus syuraka'u fi as-sulus. Kalau mereka lebih dari satu, lebih dari itu, maka mereka bersekutu di 1/3. Bersekutu di mana? 1/3. Lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau tadi dia dapat berapa? 1/6. Setiap salah satunya dapat 1/6. Nah, 1/6 banyak atau sedikit dibandingkan dengan 1/3? Sedikit lah. Nah, tapi kalau mereka lebih banyak, maka mereka berserikat dalam 1/3. Jadi bukan seperti tadi. Kalau tadi kan masing-masing dikasih berapa? 1/6. Kalau ini berserikat dalam 1/3. Jadi 100 juta itu dibagi 3. Hasilnya itu diambil, mereka berserikat untuk membagi. Ini saudara-saudari. Kalau lebih dari satu, lebih dari 2. Tadi, lebih dari yang disebutkan tadi. Kemudian kata Allah, mimba diwasiati yusobiha audain. Sama. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utang gormudor yang tidak membahayakan. Wasiatan minallah, ini wasiat dari Allah. Kalau tadi faridah, itu kewajiban dari Allah. Kalau ini ditutup, wasiatan minallah, ini wasiat dari Allah yang harus kita jalankan. Wallahu alimun halim. Masya Allah. Allah itu maha mengetahui lagi maha halim, maha lembut mengasihi. Dipahamkan? Ini Masya Allah. Setelah itu Allah ingatkan, tilka hududullah. Sebelum kita pindah ke ayat terakhir. Tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah. Artinya ini yang Allah bagikan. Semua sudah dapat ini. Karena suami istri sudah, orang tua sudah, anak sudah, saudara, saudari sudah. Itu kalau tidak ada warisan. Jadi saudara-saudari ini dapat kalau tidak ada ahli waris. Paham ini kan? Tidak ada anak misalnya. Orang tua sudah dapat sekian kan? Siapa sisanya? Saudara-saudari. Saudara-saudari. Nanti akan dirinci. Iya. Setelah itu Allah ingatkan. Tilka hududullah. Ini adalah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam pembagian yang disebutkan tadi. Yudhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini keutamaannya orang yang membagi warisan tadi sesuai dengan batasan yang disebutkan. Dia lakukan karena taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Kita mau surga atau mau hanya sekedar nikmat sementara? Dapat pembagian lebih banyak tapi karena zalim. Iya kan? Nah, itu bahaya itu. Allah katakan,
Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga mengalir di banyak sungai-sungai. Khalidina fiha. Dia kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan yang besar. Tapi kalau sebaliknya, wa may ya'tillaha wa rasulah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Wa yata'adda hududah. Dan melampaui batasan Allah. Yudikilhu naro. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Artinya percuma kita dapat harta banyak, nikmat-nikmat dengan harta itu, tapi kita dolim. Akhirnya kita masuk neraka. Khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin. Baginya adab yang menghinakan. Kalau yang tadi keberuntungan yang besar. Kalau ini adab yang menghinakan. Itu hati-hati. Selesai. Kemudian di penutup. Ya. Ayat terakhir. 176. Iya, 176. Kata Allah, yastaftunaka. Mereka meminta fatwa kepadamu. Ya. Tentang orang yang tidak punya ahli waris. Tentang orang yang tidak punya ahli waris. Belum katakan kulillahu yuftikum fil kalalah. Katakan kepada Muhammad, Allah akan memfatwakan kepada kalian tentang al-kalalah. Orang yang tidak punya ahli waris tadi yang disebutkan di akhir ayat, di ayat ke-12. Yaitu kata beliau, ini mru'un halak. Jika ada seorang meninggal, laisa lahu waladun walahu ukhtun. Dia tidak punya anak, tapi dia punya saudari. Dia tidak punya anak, tapi punya saudari. Berapa dapatnya saudarinya ini? Falahan nisfu ma tarok. Baginya setengah. Saudarinya dapat setengah. Dari yang ditinggalkan. Dari yang ditinggalkan. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Maka dia mewarisinya kalau dia tidak punya anak. Terus fa in kana tatnataini. Kalau dia dua orang perempuan saudarinya, tadinya setengah kalau dia seorang. Sekarang kalau dia dua, falahumas sulutan mimma tarok. Maka keduanya itu mendapatkan 2/3. Nah, 2/3 tapi berserikat tadi berapa orang? 2. Kalau tadi kan langsung setengah. Kalau langsung setengah tak? Kalau ini 2/3. 2/3 ini dia bagi 2. Bedakan dengan setengah. Kalau setengah kan lebih banyak daripada 2/3 kemudian bagi 2. Paham gak ini? Kalau seandainya 2/3 sendiri lebih banyak daripada setengah. 2/3 itu lebih banyak daripada setengah. Paham ini? Kalau sendiri, tapi ini kalau dia punya 2 orang. Maka baginya keduanya memiliki 2/3. Terus wa inkanu ikhwah rijalan wa nisa'a. Kalau mereka banyak laki-laki, banyak perempuan. Ini kasus yang lain. Banyak laki-laki, banyak perempuan. Walidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau ini kembali ke awal, laki-laki mendapatkan 2 bagiannya, perempuan. Kalau ini, kalau banyak saudaranya, banyak juga apa? Saudarinya. Maka laki-laki akan mendapatkan lebih banyak daripada siapa? Perempuannya. Daripada perempuannya. Setelah itu Allah tutup. Yubayyinullahu lakum antadillu. Masya Allah. Ini penutup yang sangat indah tentunya. Ayat ketiga ini. Itu Allah jelaskan supaya kalian tidak salah. Supaya kalian tidak salah. Karena masalahnya kita akan salah dalam pembagian ini. Kalau kita ini tidak ada ini. Ini kita tinggal bagi-bagi saja. Bagi-bagi saja. Ini kata Allah, yubayyinullahu lakum antadillu. Allah jelaskan kepada kalian ini supaya kalian tidak sesat.
Tidak salah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dipahami ini? Mungkin ini? Inilah ya 3 ayat terkait dengan warisan secara ringkas itu disebutkan. Dan itu sudah cukup sebenarnya. Tinggal nanti di pembahasan kitab iya kita akhirkan insya Allah di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Terus untuk malam hari ini tidak ada dulu tanya jawab. Iya. Alhamdulillah. Nanti tanya jawabnya ya, di waktu yang lain. Insya Allah. Saya agak sakit perut sedikit dari duhur. Sampai sekarang belum kurang-kurang. Alhamdulillah. Iya. Nanti tidak terlalu fokus kalau bertanya. Kalau tadi bisa fokus karena ayat Quran disebutkan jelas. Alhamdulillah. Jadi kita cukupkan dulu untuk sementara. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.